kita cari di Indonesia harbi sulit. Kecuali kalau sudah ada ketahuan ini memang mau menghabisi Islam, lah itu sudah berubah. Dan negara Indonesia kan bukan negara Islam. Jadi ada istilah baru al-muwatinun, muwatin, ya, yaitu orang yang bernegara, berpenduduk, ya, bernegara, hidup dalam suatu negara. Itu. Jadi ini jangan salah. Nanti Janem Kromo asyidau keras pada orang kafir, semua kafir dikerasi. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh hanya ke Harbi, karena mereka memang Harbi ini setiap waktu sudah mau mengancam kita. Ketua MUI yang baru dukung FPI berantas kemungkaran hingga sebut Ahok sesatkan umat. Masyarakat terutama GNPF melihat adanya keadilan terampas dalam perkara ini, sehingga diperlukan kejenihan majelis untuk mengambil sebuah keputusan yang bebas intervensi dari kekuasaan maupun dari segala bentuk tekanan-tekanan lainnya. Pasal 83 ayat 1 disebutkan kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut, ya. Dengan ancaman pidana 5 tahun itu diberhentikan sementara. Bukan ada kata dapat diberhentikan atau bisa diberhentikan, diberhentikan. Kalau kita misalnya berbalik kepada Undang-Undang 32 2004 yang menjadi dasar sebelum adanya perubahan menjadi pasal 83 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 ini, itu lebih limitatif, yaitu 4 saja sebenarnya. Di situ dikatakan yang bisa dinonaktifkan korupsi, kemudian terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan. Kalau masalah ayat yang inna sya'naka huwal abtar, itu kan menjawab, Allah menjawab orang yang menghina Rasulullah SAW. Nah, orang yang menghina itulah yang abtar, yang putus, tidak punya keturunan, yang ini, yang tidak ada barokah dalam kehidupannya kembali. Dan terbukti berapa orang menghina Rasulullah saat itu, dia di dunianya itu sudah ditapar. Ada yang dikubur, tiba-tiba setelah dikubur jasadnya ada di luar. Alhamdulillah, tuntutan kita itu adalah dia ditangkap di penjara, dan selama ini semua kasus penistaan agama itu ditangkap di penjara, tapi kita mendapati dia tidak ditangkap. Kita masih bisa melihat keadilan di negeri ini. Majelis hakim kemudian tadi kita dengarkan sendiri vonis 2 tahun, dan itu kita makanya tadi sujud syukur bersama-sama. Gitu. Akhirnya menuduh ini teman-teman Muhammad ini yang mengeluarkan jasad yang sudah dikubur bagus-bagus kok ada. Akhirnya dikubur lagi, keluar sampai dia yakin ini gara-gara dia menghina Rasulullah. Dan banyak, termasuk Abu Jahal. Ini kelompok-kelompok yang menghina. Nah, ada ayat yang menyatakan, saya lupa suratnya, surat Al-Hadid apa itu menyatakan di situ Ketua MUI yang baru dukung FPI berantas kemungkaran hingga sebut Ahok sesatkan umat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI baru saja menggelar acara Musyawarah Nasional atau Munas ke-10 di Hotel Sultan Jakarta pada 25-27 November 2020, di mana dalam kasus Munas tersebut MUI juga turut melakukan pemilihan kepengurusan yang baru. Dari proses pemilihannya, MUI memutuskan untuk memilih Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum baru periode 2020-2025 menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lantas, seperti apa sosok Ketua Umum MUI yang baru tersebut? Kiai Haji Miftahul Akhyar atau akrab disapa Kiai Miftah lahir di Surabaya, Jawa Timur 1 Januari 1953.
Dia merupakan anak ke-9 dari 13 bersaudara. Sejak kecil, dia tinggal di lingkungan pondok pesantren di mana sang ayah, yakni Kiai Haji Abdul Ghani, adalah seorang pengasuh di pondok pesantren Tahsinul Akhlak Rangkas, Surabaya. Sejak masih muda, Kiai Miftah diketahui sudah mengabdi sebagai kader Nahdlatul Ulama. Terlebih lagi, dia juga sempat menempuh pendidikan di sejumlah pondok pesantren seperti di Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok Pesantren Sidogiri di Jawa Timur, hingga Pondok Pesantren Lasem di Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, Kiai Miftah menjadi tokoh yang terkenal dalam NU dan puncaknya dia dipercaya menjadi Rais A'am atau Ketua Umum NU pada periode 2018-2020. Sebelumnya, dia juga pernah menduduki posisi lain di NU, salah satunya adalah Wakil Rais A'am PBNU pada tahun 2015. Sementara di Surabaya, Kiai Miftah mendirikan sebuah pesantren bernama Pondok Miftahus Sunnah. Diketahui berdirinya pondok tersebut berawal saat Kiai Miftah mengadakan pengajian di sekitar rumahnya. Karena jumlah santri yang berminat untuk belajar semakin meningkat, dia kemudian memutuskan untuk membangun sebuah pondok pesantren. Kiai Miftah termasuk ulama yang mendukung keberadaan FPI. Dalam pandangan Kiai Miftah, di tengah masyarakat yang semakin permisif dan apatis terhadap lingkungan saat ini, manfaat keberadaan FPI sangat jelas dalam memberantas kemungkaran. Sekaligus, FPI telah mengambil alih tugas-tugas NU dalam penanganan nahi mungkar. Sebab selama ini pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar masih terasa jomplang, belum berimbang. Semua melakukan amar ma'ruf, sementara yang nahi mungkar hampir tidak ada. Disitulah FPI mengisi kekosongan peran penting tersebut dan itu menguntungkan umat Islam sekaligus pemerintah. Kiai Miftah menjadi saksi di sidang ke-11 kasus penistaan agama 21 Februari 2017 lalu. Dia bersaksi dimintai jaksa penuntut umum di persidangan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam kesaksiannya, dia mengatakan ada indikasi penyesatan terhadap umat Islam di pidato Ahok di Kepulauan Seribu tanggal 26 September 2016 lalu. Jadi itu ada arti penyesatan terhadap umat. Orang yang sudah percaya diajak jangan percaya terhadap ayat ini. Semula yang beriman menjadi tidak beriman dan meyakini. Demikianlah katanya di Auditorium Kementan, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia juga menilai perkataan Ahok juga menyebabkan pelaksanaan pilkada di Jakarta bergejolak. Dia berkata, selain Ahok, tidak ada calon kepala daerah lain yang menggunakan isu agama untuk menjatuhkan pesaingnya. Andaikan tidak ada kejadian ini, pilkada DKI akan sama saja dengan pilkada lain, tidak ada konflik. Nah, kalau kita cari di Indonesia harus sulit. Kecuali kalau sudah ada ketahuan ini memang mau menghabisi Islam, lah itu sudah berubah. Dan negara Indonesia kan bukan negara Islam. Jadi ada istilah baru al-muwatinun, muwatin, ya, yaitu orang yang bernegara, berpenduduk, ya, bernegara, hidup dalam suatu negara. Itu. Jadi ini jangan salah. Nanti diantem kromo. Asyidda'u keras pada orang kafir, semua kafir dikerasi. Tidak boleh. Yang boleh hanya ke harbi, karena mereka memang harbi ini setiap waktu sudah mau mengancam kita. Maka kalau masalah ayat yang inna sya'naka huwal abtar itu kan menjawab, Allah menjawab orang yang menghina Rasulullah SAW. Orang yang menghina itulah yang abtar, yang putus, tidak punya keturunan, yang ini, yang tidak ada barokah dalam kehidupannya kembali. Dan terbukti berapa orang menghina Rasulullah saat itu, dia di dunianya itu sudah ditapakan. Ada yang dikubur, tiba-tiba setelah dikubur jasadnya ada di luar. Akhirnya menuduh ini teman-teman Muhammad ini yang mengeluarkan jasad yang sudah dikubur bagus-bagus kok ada. Akhirnya dikubur lagi, keluar lagi, sampai dia yakin ini gara-gara dia menghina Rasulullah. Dan banyak, termasuk Abu Jahal. Ini kelompok-kelompok yang menghina. Ada ayat yang menyatakan, saya lupa suratnya, surat Al-Hadid apa itu menyatakan di situ
inna kafainakal mustahzi. Kami Allah kafaina, menjaga, memberi pengamanan, menjagalah, kafa, memberikan keamanan, memberikan, mencukupi ya. Fasayakfikumullah itu sama dengan fasayakfikumullah, maka Allah akan mencukupi, menjaga kamu dari mereka-mereka yang berlaku ayat ini sebetulnya. Inna kafainaka